Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video malam hari ini saya lagi kedatangan shopbreaker Kitako. Oke, untuk shopbreaker Kitako ini masih baru ya sebenarnya. Cuma shock ini lepas, khasnya lepas dari kaki sini. Dari kaki ini lepas. Maka dari itu shockbreaker ini tidak bisa dipakai ya, sudah tidak bisa dipakai kan terlepas bautnya. Ini terlepas. Jadi untuk shockbreaker ini mungkin saya akan sedikit mengakali. Jadi shock ini saya akan buat derat ini kan sedikit sekali, cuma kurang lebih 1 cm saja. Jadi mungkin saya akan kasih naik derat ini sampai ke sini. Oke, sampai ke sini derat ini dibuat panjang sedikit, dan saya akan memasang mor ya. Saya akan memasang mor di sini supaya kaki ini bisa saling mengikat ya, saling mengikat dengan mor ini. Karena kalau enggak gampang sekali lepas, apalagi dipakai sama motor Xmas. Jadi baiknya mungkin seperti itu ya, karena yang lepas ini sebenarnya cuma satu saja. Namun ketika saya bongkar yang satunya juga sudah agak mulai longgar, ya. Jadi untuk amannya mungkin saya lebih aman jika saya memasang mor 17 pada hasaf ini. Oke, untuk shockbreaker Kitako ini sangat keras ya bukanya, beda dengan KTC. KTC agak mending. Ini tidak pakai lem. Kalau KTC pakai lem, tapi dia masih agak lembek. Ini tadi warnanya seperti ini, dia warnanya seperti ini. Namun di sini sudah terlalu banyak cacat-cacat, makanya saya amplas saja, saya biarkan warna silver. Tidak apa-apa ya. Mau tidak mau ya, harus ini yang harus jadi korban, dan mornya pun harus jadi korban, setelan preloadnya. Ini banyak gepeng-gepeng, karena dengan cara itu baru bisa terbuka baut ini. Namun di sini kita tidak ada menggunakan betel-betel ya, tetap menggunakan tools ataupun kunci. Dan di sini saya telah mengebor ini, memperbesar sedikit lubang kuncinya. Jadi saya pakai kunci monosok, dimana kekuatannya lebih kuat untuk membuka baut ini. Dan itu pun lagi saya bantu dengan pipa shockbreaker sepanjang ini untuk membuka penutup itu. Kiri kanan saya memakai satu menahan, satu membuka. Itu karena bautnya sangat-sangat keras sekali. Dia melebihi baut dia melebihi kerasnya baut rumah roller. Kalau ada yang biasa mekanik bongkar rumah roller Honda Beat, itu lebih dari itu kerasnya ini. Jadi saya samakan saja yang kiri dan kanan. Di sini setelah ngebor ini, saya sudah banyak banyak cacat-cacat pinggirnya, bekas kunci. Dan shockbreaker ini telah memakan 2 biji kunci atau tools untuk membuka ini, sampai patah-patah ya. Punyaan saya dari KTC
tools untuk KTC patah-patah. Jadi ya mau tidak mau harus memakai kunci monoshock. Jadi terpaksa saya buka, ngebor sedikit, biar agak lebih besar sedikit dan bisa masuk kunci monoshock. Saya tidak tahu kenapa pabrik membuat seperti itu ya. Ini sangat keras tapi ini khasnya mudah lepas. Saya herannya Pak, salah settingannya seperti itu. Dan tentu jika setelah pembongkaran seperti ini tentu saya akan mengganti dengan karet seal yang baru ya, supaya lebih awet dipakai sama yang punya shockbreaker. Meskipun ini tidak bocor sebelum dibuka, tapi jika saat pembongkaran saya lebih mengganti shockbreaker baru, karena kita sudah estimasi memang biayanya untuk pergantian seal yang baru dengan oli yang baru. Beda jika memang orangnya yang punya meminta tidak usah diganti seal, jadi mungkin biayanya agak lebih minim ya. Untuk plastiknya pun saya harus korbankan, plastik ini saya korbankan karena nggak bisa terbuka. Beda dengan KTC, ini bisa dilepas KTC, kalau ini nggak bisa dilepas tanpa membuka penutup ini. Jadi saya korbankan ini, dan saya ada cadangan 1 biji. Saya berani korbankan karena saya punya cadangan 1 biji, jadi tetap nanti kembali seperti semula. Oke, mungkin saya langsung pembubutan dahulu untuk shockbreaker ini, pembubutan khas hidrolik untuk menambah ulir ke sini. Jadi saya tidak perlu membuat video panjang lebar tentang shockbreaker ini. Mungkin itu saja video dokumentasinya dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.